Hanya satu gerbang untuk lebih dari 100.000 orang, fans khawatir konser gratis BTS Yet to Come di Busan bisa berubah menjadi mimpi buruk logistik. Pekan lalu, BTS mengumumkan rencana konser dukungan tawaran 2030 Busan World Expo Yet to Come di Busan. HYBE menjelaskan bahwa pertunjukan akan berlangsung pada 15 Oktober pukul 6 sore KST di Busan Ilkwang Special Stage dan didukung bersama oleh Busan Metropolitan City serta panitia lelang 2030 Busan World Expo. Tiket gratis dapat dipesan melalui Interpark dan diharapkan lebih dari 100.000 orang akan hadir. Pedoman untuk peserta baru-baru ini dirilis bersama dengan peta di mana konser akan berlangsung. Pedoman tersebut memperingatkan peserta untuk tiba di venue lebih awal karena lalu lintas pejalan kaki yang akan terjadi pada hari itu. Faktanya, hanya akan ada satu gerbang yang memasuki tempat konser untuk 100.000 peserta. Selain itu, tidak akan ada nomor untuk kursi di area berdiri dan akan ditentukan berdasarkan siapa cepat dia dapat. Selain itu, makanan atau minuman tidak boleh dibawa masuk dan gerbang akan dibuka pukul 9 pagi sementara konser akan dimulai pukul 6 sore. Setelah melihat ini, banyak netizen khawatir dan kalau akan terjadi kekacauan atau kecelakaan di sekitar pintu masuk konser. Banyak yang berharap konser ini tidak akan menjadi mimpi buruk logistik dan berkomentar, apakah mereka akan menyadari rencana buruk ini setelah terjadi kecelakaan besar? Hanya ada satu pintu untuk masuk ke konser ini, itu akan menjadi kacau. Yang lain mengatakan, tidak ada peta atau tata letak dari 50.000 orang di area berdiri. Mereka dapat berdiri dimanapun mereka mau. Akan ada banyak dorongan, itu akan terjadi. Mereka hanya menunggu kecelakaan terjadi. Yang lain menulis, mereka pasti membutuhkan ambulans yang siap siaga. Ini benar-benar perencanaan yang buruk. Yang lain mengatakan, HYBE dan Busan, apakah mereka berdua gila? Aku benar-benar takut akan ada kecelakaan. Yang lain menulis, aku punya firasat buruk tentang ini akan menjadi kacau. Yang kedua, RM BTS dan Taeyang Big Bang berfoto bersama di sebuah pesta. Beberapa hari yang lalu, perusahaan menerbitkan Mock Press merilis sebuah buku fotografi yang memuat foto-foto Taeyang yang mengadakan pesta publikasi yang mengundang banyak selebriti. RM BTS juga diundang ke acara itu, di mana ia bisa bertemu dengan Taeyang. Kedua idola teratas itu saling berfoto dan membagikannya di media sosial untuk menyenangkan para penggemar mereka. Fans sangat senang melihat interaksi dan membagikan video dan foto dari kedua artis di Twitter untuk berbagi kegembiraan dengan orang lain. Top 10 selebriti YouTuber paling kuat tahun 2022 berdasarkan pendapatan menurut Forbes Korea. Forbes Korea baru-baru ini merilis daftar tahunan selebriti Korea paling berpengaruh di YouTube berdasarkan perkiraan pendapatan tahunan mereka. Aktivitas selebriti di YouTube sangat aktif sehingga saluran YouTube mereka telah ditetapkan sebagai sumber pendapatan signifikan lainnya, baik itu saluran resmi agensi selebritas, papan atas, atau saluran pribadi. Saluran YouTube ini menghasilkan keuntungan yang melonjak dibandingkan dengan ukuran fandom yang mereka hasilkan. Yang pertama, Lee Mal-yeon dengan sekitar 1,34 juta US dollar atau 19,9 miliar rupiah. Penulis webtoon Lee Mal-yeon adalah satu-satunya non-penyanyi dalam daftar 10 selebriti YouTuber teratas. Saluran pria tenangnya menampilkan berbagai konten termasuk ulasan makanan, siaran langsung, permainan, dan topik menarik lainnya. Saluran ini punya total 1,70 juta pelanggan. Yang kesembilan, Lim Young-wook dengan 1,81 miliar won atau 19,9 miliar rupiah. Lim Young-wook adalah penyanyi trot dan ballet yang meraih lagu nomor 1 pertamanya di Gaon Digital Chart dengan single My Starry Love tahun lalu. Dia memulai saluran YouTube-nya In Young-wook pada tahun 2016 memposting lagu debutnya Hate You. Sejak saat itu, dia mengunggah cover lagu di balik layar, pertunjukan langsung, klip sorotan, membaca komentar, dan vlog untuk memperbarui penggemar. Salurannya saat ini punya 1,4 juta subscriber. 8. G-Idol 2,09 miliar won atau 23 miliar rupiah. G-Idol, saluran YouTube resmi terutama mencakup konten yang mempromosikan musik, aktivitas, pengumuman, vlog anggota, dan vlog mereka. Tahun ini sangat sibuk dengan konten YouTube untuk G-Idol dengan merilis album studio mereka, I Never Die, mini album pertama Myeon, dan promosi untuk tur dunia mereka. Untuk beberapa nama, saluran saat ini punya 4,11 juta subscriber. 7. ITZY 2,3 miliar won atau 25,4 miliar rupiah.
ITZY memulai saluran YouTube-nya pada tahun 2019 dan sejak itu meningkatkan basis penggemarnya menjadi 7,66 juta subscriber. Sneakers Challenge berkontribusi besar pada traffic konten mereka tahun ini. Sneakers adalah single utama dari album kelima mereka, Checkmate. ITZY juga mengadakan tur dunia pertama mereka tahun ini. 6. aespa 2,36 miliar won atau 26,13 miliar rupiah. Saluran YouTube aespa dimulai pada Oktober 2020 dan sejak itu mendapatkan 4,05 juta subscriber. Konten vlog dan challenge Dreams Come True, mereka menikmati interaksi yang tinggi. 5. Sunmi 3,34 miliar won atau 36,8 miliar rupiah. Saluran YouTube Sunmi menawarkan konten yang mencerminkan kepribadian yang bersemangat, spontanitas, dan humornya yang membuatnya menjadi YouTuber yang menarik diikuti oleh 1,46 juta pelanggannya. Sebagian besar kontennya adalah untuk promosi konser, album, dukungan, pemotretan majalah, dan pembaruan lainnya untuk penggemar. 4. Seventeen 3,41 miliar won atau sekitar 37,57 miliar rupiah. Video Seventeen secara konsisten menikmati lalu lintas yang tinggi. Konten Going Seventeen, Inside Seventeen, dan SSSS Camp, mereka membuat sebagian postingan mereka untuk tahun 2022 dengan tampilan terbanyak. Grup ini baru-baru ini merilis repackage dari album studio keempat mereka, Sector 17. Dengan single utama World, saluran YouTube Seventeen punya 8,36 juta subscriber. 3. Psy 4,8 miliar atau 38 miliar rupiah. Official Psy, saluran YouTube Psy telah ada sejak 2010, bergerak menuju 12 tahun keberadaannya dengan 118 video, tapi lalu lintas kontennya selalu sibuk. Comeback penting baru-baru ini dengan single Dead membentuk menyegelkan sebagai YouTuber paling kuat ketiga dengan 17,4 juta pelanggan yang mengejutkan. 2. Blackpink 10,9 miliar won atau 120 miliar rupiah. Saluran YouTube Blackpink secara konsisten menjadi salah satu saluran paling kuat. Lihat melalui 427 video mereka yang diposting sejak 2016 dan kamu akan melihat bahwa mereka hanya punya sedikit di bawah 1 juta tampilan. Sementara sebagian besar konten mereka punya 8 atau 9 digit tampilan, pengikut grup ini di YouTube mencapai 79,4 juta. Single terbaru mereka, Pink Venom, kini mendekati 223 juta view setelah hanya 11 hari sejak diluncurkan. Yang pertama BTS 13,6 miliar atau 150 miliar rupiah. Saluran YouTube BTS Bangtan TV telah berkembang pesat sejak 2012 ketika video mereka sebagian besar menunjukkan awal yang sederhana dari sebuah grup yang ditakdirkan untuk ketenaran internasional. Maju cepat hampir 10 tahun kemudian dengan sekarang 1799 video dan 70,4 juta pelanggan, Bangtan TV masih menikmati keunggulannya di atas saluran lain dalam hal pendapatan. Saluran ini secara konsisten menyediakan konten yang menarik bagi penggemar, mulai dari di balik layar, kutipan dari aktivitas signifikan mereka, dan pembaruan tentang aktivitas grup dan solo. Sangat menarik untuk dicatat bahwa pendapatan Blackpink dan BTS lebih dari 2 kali lipat pendapatan tahunan Forbes Korea Power YouTuber 100, yaitu 5,14 miliar won atau sekitar 3,82 juta US dollar. Pencipta murni nomor 1 tahun ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.